Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Oke. Sebelum kita mulai, Mas Azhar, radionya sudah dimatikan ya? Dalam dia, Mas. Sudah dimatikan ya untuk radionya ya, supaya tidak mengganggu kita siaran. Baik, Mas Azhar, langsung saja diceritakan ini kejadian kapan dan di mana terjadinya? Ya, ini kan kejadian akhir 2016 pas saya pindah di Ungaran, Mas. Oke. Nah itu kan saya pindah di Ungaran itu kan di perumahan baru lah. Jadi itu saya pindah pertamanan gitu loh, Mas. Jadi masih pada sepi, Mas. Iya. Lah terus ya kan keluarga pada ngumpul gitu, Mas. Malam-malam ibu saya sama adik saya 2. Lah adik saya 2 itu pada main badminton. Terus saya mainan HP di teras. Ibu saya juga duduk di teras. Lah pas jam 10-an malam itu kok tiba-tiba ada suara ketawa di belakang rumah kosong, Mas. Padahal itu sederet rumah itu masih kosong semua, Mas. Nah itu, Mas. Terus adik saya pada lari, Mas. Yang denger saya sama 2 adik saya itu, Mas. Nah itu cerita yang pertama, Mas. Terus cerita yang kedua, Mas. Oke. Ya yang kedua itu kan pertengahan 2017-an, Mas. Terus kan kedua orang tua saya kecelakaan di daerah ya Pudak Payungan lah, Mas. Antara Pudak Payung Ungaran. Ya, terus orang tua saya dibawa ke rumah sakit. Malamnya itu kan Mas Azhar, ini lagi telepon sendiri atau ada yang nemenin? Ada orang tua, adik sama teman, Mas. Oke, karena tadi barusan ada suara cewek yang masuk. Oke, lanjut. Mas Azhar bicara, Mas. Hah? Ini barusan terus dari saya sama Mas Bu juga mendengar ada yang bisikin. Oh, tapi tidak ada yang bicara, Mas. Kirain ibu atau gimana? Enggak, Mas, ada demo, Mas. Oke, kita lanjut dulu aja, Mas. Saya lanjutin dulu, Mas. Ya. Ya, saya mau jenguk orang tua saya, Mas. Maghrib itu, Mas. Posisi maghrib, gerimis sama mati lampu, Mas. Saya keluar perumahan gitu, Mas. Saya nyari ojek, Mas. Pas keluar perumahan itu kan saya jalan kaki nyari ojek, tidak ada, Mas. Delele kan itu lampu jalannya mati. Saya mau ngidupin flash, Mas. Lah kok pas saya posisi kepala ke bawah mau ngidupin flash, kok tiba-tiba ada suara ada anak ketawa gitu loh, Mas. Jadi ketawanya jelas banget gitu loh, Mas. Terus langsung merinding banget, terus saya langsung lari gitu, Mas. Terus sampai toko saya cerita dengan pemilik tokonya, terus emang bener, Mas, di situ emang katanya itu angker, Mas. Ya gitu, Mas, ceritanya, Mas. Oke. Ini berarti masih ini ya, Mas. Apa namanya? Kalau misal sekarang udah lumayan rame kah rumah-rumah yang ada di sekarang sini? Udah rame, Mas. Udah rame kalau sekarang. Oke. Tapi dulu memang tapi rada sepi, Mas. Kalau yang sekarang masih rada sepi. Oke. Untuk rumah kosongnya yang tadi sempat ada suara kuntilanak yang tertawa itu sekarang udah ditempati? Baru aja ditempatin, Mas. Itu kosong lama banget kok, Mas. Dulu ada yang ngontrak, terus pindah, belum ada setahun pindah, belum selesai kontraknya pindah, terus kosong lagi lama, baru sebulan ini ditempatin, Mas. Oke. Tapi ini kalau misal dari letak rumah Mas Azhar sendiri, ini masih banyak tanah-tanah kosong gitu atau gimana? Udah dibangun semua sih, Mas. Udah jadi rumah semua, Mas. Oke. Tapi sebelum dijadikan rumah? Sebelumnya kirinya masih lahan kosong, terus depan udah jadi tapi kosong gitu, Mas. Kira-kira Mas Azhar kiri itu tusuk sate. Kiri dari rumah Mas Azhar? Iya, tusuk sate persis.
Tapi Mas Azhar kira-kira tahu nggak sebelum dijadikan perumahan tempat itu dulunya apa? Apakah Kira-kira sawah? itu dulu kebun sengon Mas. Kebun sengon. Nggih. Oke. Ibu saya dulu juga pernah kan, pas dulu pos kampling masih bambu ya Mas. Jadi itu ada kayak putih-putih terbang dari pohon ke pohon nih Mas. Putih-putih itu maksudnya Kayak kuntilanak gitu Mas. Kanan jalan dari rumah saya kan, depan kanan jalan mentok itu pos kampling Mas. Dulu masih banyak pohon sengonnya Mas. Jadi kayak terbang dari pohon ke pohon gitu loh Mas. Oke. Tapi untuk dari keluarga atau mungkin teman yang pernah ke rumah dari Mas Azhar sendiri, ini paling takut gitu katakanlah, lewat mana? Lewatnya Mas? Iya. Oh, kalau lewatnya itu kan ada 2 jalan Mas. Bisa yang kanan, bisa yang kiri. Ya dua-dua ini serem sih Mas. Teman saya pernah kan pulang jam 1 malam ya Mas. Itu dilihatin kayak titik merah 2 dekat gudang Mas, pas jalan turun arah keluar perumahan saya Mas. Ini gudangnya kosong apa masih berfungsi? Gudang kosong Mas. Terbengkalai. Oke. Lalu yang dari tadi ketika Mas Azhar melihat sosok kepala kuntilanak ini, kalau misal digambarkan gitu sosoknya melihat Mas kayak suara ketawa kuntilanak gitu loh Mas. Oke. Tapi jelas banget Mas, dekat banget Mas. Ini cukup dekatkah lokasinya dari rumah Mas? Ya lumayan lah Mas, kalau jalan kaki ya 7 menitan Mas. Oke. Tapi tempatnya memang seperti kebun bambu gitu ya? Bukan kebun bambu Mas, jadi dulu itu kayak kebun tapi ada pohon bambunya gitu Mas, kayak segerombol pohon bambu gitu Mas. Oke. Oke, dan menariknya ketika kita cerita beberapa kali langsung banyak sekali bunyi-bunyi dari binatang-binatang. Iya Mas, soalnya kalau cerita itu langsung bikin merinding Mas, kalau cerita yang suara ketawa di pohon bambu itu Mas. Oke. Langsung merinding saya Mas. Dan ini sepertinya Mas Bu sudah menyelesaikan sketsanya, Mas Azhar. Ini akan saya sambungkan ke Mas Bu ya. Oke. Siap. Baik, Mas Bu, ini cerita dari Mas Azhar adalah salah satu cerita yang mungkin bisa dibilang menarik seperti itu. Dulu ketika pertama kali pindah ke sebuah perumahan, di mana perumahan itu atau rumah yang ditempati oleh Mas Azhar adalah salah satu rumah yang bisa dibilang babat alas, seperti itu mungkin ya. Menjadi penghuni pertama di perumahan itu. Dan selalu sosoknya sepertinya berputar di sosok perempuan. Dari suara ketawa, lalu ketika ibu dari Mas Azhar sendiri melihat sosok putih-putih yang terbang dari pohon ke pohon, apakah ini sosok yang sama, Mas Bu? Ya, ini nun sewu buat Mas Azhar ya. Mungkin Mas Bu. Ya, Mas Azhar. Tadi juga Mada itu tadi Mas Irfan sempat tanya kepada Mas Azhar, apakah ada suara istilahnya wanita atau biaya wanita yang berbisik tadi? Karena sekali lagi ini nun saya bukannya kita menakut-nakuti jenengan, tidak, tapi di sini memang kita ini kan di studio pakai headphone, jadinya terdengar jelas suara itu. Ya, di sini pada diem Mas. Ya, seperti itu. Tadi ada satu kayak apa ya? Gitu ya. Seperti seakan-akan memberikan cerita gitu, kalau saya kayak membisikkan sesuatu gitu. Dan itu jelas sekali tadi suara itu. Makanya saya kira atau apakah suara ini suara ibu mungkin yang sedang menemani Mas Azhar di sana?
Ya itu diem. Oke. Di ruang tamu Mas ini Mas Nun Sewu. Di teras. Oh di teras, oke. Ya dulu kan terasnya depannya ada pohon pisang, terus tapi udah ditebang 3 pohon pisang. 3 pohon pisang. Iya. Iya. Nun Sewu, di daerah jenengan atau rumahnya panjenengan itu Nun Sewu, daerahnya menurun Mas Nun Sewu. Nek pas perumahan rumahnya saya itu daerahnya datar, Pak. Kalau mau menuju tapi ada yang kalau mau menuju ke perumahan menanjak, berarti kalau orang itu mau menuju rumahnya dengan nanjak dulu gitu ya. Iya. Oke. Ini Nun Sewu Mas. Ini di sini sebenarnya sih kalau mau di cross check kok kelihatannya gimana itu. Tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka, karena ini gambaran saya di sini adalah Nun Sewu seorang wanita yang rambutnya tidak panjang sebenarnya. Kalau saya bahasa saya sebahu, agak panjang sedikit, itu yang pertama. Yang kedua Nun Sewu, di visualisasi adalah Nun Sewu lidahnya menjulur. Terkesan dia itu entah itu bunuh diri atau terkesan kalau ditekik ya, kalau bahasa saya seperti itu. Dan itu datang dari Nun Sewu sekali. Jadinya kalau boleh saya bayangkan, ada satu bentuk apa itu, kayak aliran sungai apa itu ya. Jalannya menurun, terus kemudian di situ ada apa itu, kayak Nun Sewu makam apa itu ya. Kok banyak? Wonten makam keramat, Pak, tapi di luar perumahan, Pak. Makam keramat. Kalau bahasa saya tidak makam keramat kalau bahasa saya. Bukan dari situ gitu, Mas Boy. Bukan. Jadinya kayak entah itu makam baru atau lahan yang diciptakan untuk makam lah. Kalau bahasa saya seperti itu. Kalau lahan baru pemakaman ada di perumahan, Pak. Tapi jauh dari rumah saya agak jauh. Karena begini Mas Nun Sewu, nggak tahu kenapa, apakah ada aliran sungai di dekat situ Nun Sewu? Kurang tahu, tapi daerah pemakamannya itu pelosok banget dari perumahan, paling pojok gitu loh, Pak. Terus singgup dulu. Ya, jadinya di sini ada satu kalau bahasa saya residual alam yang memang orang itu kayak belum tenang, Mas Irfan, Nun Sewu dan Mas Azhar ini. Nun Sewu sekali. Jadi ada suatu kejadian dulu yang mana, karena ini kalau saya lihat ada 2 Mas. Seorang wanita yang dibunuh dibuang di daerah-daerah dekat-dekat situ, yang kedua Nun Sewu suicide atau bunuh diri Nun Sewu. Dulu pernah ada kasus tapi diri. Pecinta putar pelung ya Mas ya? Belum Pak. Ini ada putarnya ya Mas ya? Tapi apakah memang seperti yang diceritakan Mas Azhar tadi, yang tertawa lalu terlihat oleh ibu Mas Azhar sendiri, apakah ini dari sosok yang sama Mas, dari sosok si yang lidahnya menjulur ini? Kalau bahasa saya tuh sama Mas. Jadinya di sini ada sesuatu yang tidak tenang. Oke. Tapi untuk apa ya Mas Bu? Untuk melakukan interaksi dengan intensitas sebesar itu, bukankah memang si sosok ini sebenarnya energinya cukup besar? Nyuwun sewu Mas. Ya, Mas Azhar? Soalnya dulu di bapak saya kan pernah pulang malam jam 1-an gitu ya Mas. Jadi kan ada perumahan tahap 1, tahap 2. Di pos satpam tahap 1 itu bapak saya jam 1 malam lihat cewek duduk di pos satpam, tapi pos satpamnya itu sudah mangkrak gitu loh Mas. Oke. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ciri-cirinya bagaimana gitu Mas Nunzel? Ya, perempuan duduk pakai baju putih, rambutnya ya nggak panjang banget, mungkin gitu sebahu gitu ya? Sebahu gitu ya Mas ya? Di bawah bahu sedikit. Oke, berarti seperti yang ada di sketsa saya ya. Dan itu sketsa Mas Bu mungkin cukup merinding juga seperti saya melihatnya.
Jadinya memang ada sesuatu yang tidak tenang, Mas, kalau bahasa saya seperti itu, Mas. Tidak tenang ya, Mas. Ya, kalau bahasa saya seperti itu. Karena di sini ada dua kejadian di mana seseorang yang dibunuh terus kemudian dibuang tidak jauh dari sekitar situ, kalau bahasa itu yang pertama. Yang kedua, nun sewu, seseorang, satu kejadian di mana orang itu ada nun sewu, melakukan bunuh diri, nun sewu. Iya, benar, Mas. Maksudnya benar? Ada kejadian yang itu tadi saya bicarakan, itu orang gantung diri. Oh, oke. Karena di sini saya gambarkan dengan lidah menjulur, Mas, nun sewu. Iya. Seorang wanita dengan nun sewu, rambut yaitu panjang sebahu sedikit, ya, panjangnya sebahu, panjang lagi sedikit, seperti itu. Dan di sini juga adanya suatu, sebenarnya bukan teror ya kalau bahasa saya. Kalau bahasa saya meminta satu ketenangan gitu loh, agar supaya jiwanya tenang. Iya. Jadi kalau bahasa saya minta doa seperti itu, Mas. Oke, baik. Dan mungkin itu pesan yang sebenarnya ingin disampaikan dari interaksi-interaksi yang dialami oleh karena orang-orang di sana, ya? Interaksi mereka itu dengan cara mereka, kalau bahasa saya seperti itu. Oke, baik. Tapi sepertinya memang tidak bisa kita bahas lebih lanjut lagi ya, Mas, karena ini karena di studio juga agak-agak ya mungkin badan kita capek gitu ya, Mas, ya, memang agak sedikit gimana gitu untuk ceritanya dari Mas Azhar ini. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Azhar sudah bercerita di malam hari ini. Terima kasih, Mas Eva. Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Satu cerita yang menarik dari Mas Azhar, kerabat Imelda, dan lagi kita membuka untuk kerabat Imelda yang ingin bergabung. Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811 2711044 atau via live on air di 7474182 dan di nomor-nomor GSM dan juga nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi, yang nantinya akan saya berikan kepada Anda yang sudah bergabung ke WhatsApp terlebih dahulu. So, sambil kita filter beberapa cerita yang masuk, sambil tetap stay tune di Night Melody Air, Imelda FM.